saya dikatakan raja, jangankan raja seks, dikatakan raja perkasa kek, raja wanita kek, kalau indikatornya disepakati bersama, misal ya, bahwa yang disebut dengan raja SKS adalah orang yang memiliki kekuatan secara seksual melebihi kekuatan 30 pria, maka oke lah kita katakan dia raja SKS, oke? Tapi saya mau tunjukin sama abang bahwa ternyata Nabi Muhammad kalah dari nenek moyang Tuhan abang yang memang seorang raja. Siapa namanya? Raja Daud, Raja Salomo. Itu nenek moyang Tuhan abang. Itu satu dulu tuh kalau tentang punya banyak istri nih. Ya. Oke, nggak apa-apa, lu udah biarin. Ya, nggak apa-apa. Tapi ada lagi bang yang lebih hebat daripada di atas dua orang raja ini bang. Siapa lagi? Dia yang punya alat vital, yang kekuatannya tidak mungkin setara manusia biasa karena dia memiliki kekuatan Tuhan yang bergelar raja di atas segala raja bang. Siapa orangnya menurut abang? Jawablah sudah. Kamu bisa tunjukin nggak? Bisa dong. Uni Riva kalau bicara pakai data bang. Saya nggak boleh di agama saya asumsi. Coba Berdosa, tunjukin bang. siapa. Coba tunjukin siapa nama-nama wanita yang diperlakukan dia dengan atas nama yang Uni Riva maksud tadi tersebut. Gimana saya mau nyebutin nama perempuan-perempuan yang pernah dites sama kan Yesus? Orang hidupnya cuma 3 tahun. Bentar dulu abang, aku dengar dulu. Ada istrinya nama si A, si B, si C, kok malah lari? Bang, kita jangan lari bang. Kita kalau berarti bang, kalau kita kan kalau diskusi nih. Nih, Sudah bang, sudah dulu deh. tidak ada penghujatan. Nggak ada ngehujat. Aku nggak ngehujat. Enak aja gua ngehujat. Kamu loh yang memulai narasi itu tadi. Apa kata aku menghujat? Apa kata aku? Mengatakan Yesus raja di atas segala raja, masa itu menghujat? Makanya saya tunjukkan, kamu harus buktikan narasimu itu siapa nama-nama istrinya dan siapa nama orang itu. Kenapa ketika dia jadi raja di atas segala raja saya harus nunjukin nama bininya? Kita jangan ke situ dulu, nanti bisa mengalir ke situ. Sekarang siapa nama-nama istrinya? Jangan asal Bang, jangan abang bisa nggak tunjukkan ke saya bahwa Yesus, gitu bang, gini, abang tahu kehidupan Yesus itu berapa tahun bang? 32 tahun. Bohong. Coba tunjukin kehidupan Yesus selama 32 tahun di kitab mana tertulis? Selama 33 tahun tertulis secara utuh di mana tertulis? Coba. Di kitab apa itu? Di dalam kitab kami umur Yesus tercatat 33 tahun. 33 iya, tahun. tercatat umurnya 33 tahun, iya, tapi kehidupan selama 33 tahun itu di kitab apa tertulis sempurna? Biar kita tahu kalau dia nggak pernah nikah. Kecuali dia ngaku bahwa dia nggak pernah nikah. Coba aja tunjukkan. Ya gimana saya mau nunjukin, hidupnya aja cuma 3 tahun yang kalian tahu. Kau bilang tadi kan mengarah ke situ bahwa saya bilang dari dua orang yang tadi. Ya udah kalau gitu abang kayaknya gini deh. Bilang aja. Saya nggak bicara dia punya istri atau tidak. Saya tanya kekuatan Yesus. Menurut abang mana lebih kuat deh, Nabi Muhammad atau Yesus? Udahlah gitu aja biar selesai kita diskusi. Maaf. Apanya yang lebih kuat dulu? Tangan Yesus lebih kuat atau dari tangan Nabi saya? Tangan siapa lebih kuat? Tangan Yesus atau tangan Nabi saya? Tadi bukan itu yang kamu sampaikan. Abang tadi tanya kuat apa dulu, saya tanya. Abang lucu nih, abang bilang emang kuat apa dulu, saya tanya. Mana yang lebih kuat, tangan Yesus atau tangan Nabi saya? Abang jawab aja. Ini narasimu tadi SKS kan? Bang, kita diskusi itu udah maju, jangan lari lagi ke belakang. Pertanyaan saya, mana lebih kuat, tangan Yesus atau tangan Nabi saya? Saya nggak pernah lihat orang itu tarik-tarikan. Berarti abang mengakui kalau Yesus itu tidak kuat ya? Itu aja. Kalau nggak kuat udah nggak apa-apa deh. Berarti Nabi saya lebih kuat ya? Udah clear aja lah. Jawaban aku apa? Ya abang nggak tahu jawabannya. Iya, kenapa? Berarti abang meragukan sifat ketuhan. Berarti abang meragukan sifat ketuhanannya. Masa Tuhan nggak maha kuat? Masa Tuhan lemah? Kamu lihat orang itu tarik-tarikan? Loh, katanya Yesus itu memiliki kekuatan Tuhan. Masa tiba-tiba? Emang Yesus nggak mau dari gunung? Dari mana lebih kuat, tangan Nabi Muhammad sama tangan Tuhan? Iya, saya tanya menurut iman abang, sebagai manusia yang memiliki sifat ketuhanan, kekuatan dia lebih kuat mana daripada Nabi Muhammad? Kalau saya mengatakan, kalau sesama Nabi, mereka memang diberikan kekuatan sebagai manusia pilihan. Saya tanya, sebagai Tuhan abang lebih kuat mana dari Nabi saya? Saya mau perjelas dulu. Saya perjelas dulu ya pertanyaan saya tentang kekuatan tangan yang dimaksud. Apa sih? Saya belum nangkap itu.
Bang, saya langsung saja straight to the point. Saya tidak mau bertele-tele lagi. Aku tahu, Bang. Menjawab ini tuh berimplikasi maju mu'alaf, mundur murtad dari Kristen, ke samping ditampar sama bini, ke kiri ditinggalkan anak karena murtad dari Kristen. Udahlah ya, aku nggak maksa abang kok untuk menjawab itu. Ya udahlah, abang biar aku lanjut sama si Belief Yesus ini. Ya udahlah ya. Uni. Ya, abang sehat-sehat lah ya, bang. Kalau di Komalku abang nonton aja. Kalau aku menghujat, abang laporkan ke polisi. Jangan abang hujat aku. Nanti abang berdosa masuk neraka Yesus. Upah dosa adalah maut loh. Yang suka lapor-lapor itu siapa, Uni? Enggak, gue yang dilaporin ya. Jangan sok-sokan. Yang dilaporin gue. Katanya tampar pipi kiri kasih kanan, tapi malah ngelaporin. Ajaran kasih, katanya ajaran kasih tampol. Tapi nggak apa-apa lah. Alhamdulillahnya aku nggak kabur Gak ke luar apa-apa, negeri. biarin aja berjalan ya. Orang gimana, orang Apalah lah, itu. emang aku kabur? Enggak lah, aku tetap standby karena agama Islam mengajarkan aku untuk benar katakan benar, salah katakan salah. Kalaupun kau dipersekusi karena benar, maka Allah bersamamu. Aku insya Allah nggak takut karena Tuhanku maha kuasa atas segala sesuatu. Iya. Jangan pakai geruduk-geruduk ya. Oh iya dong. Loh, yang geruduk abang siapa? Ini nge-framing aja. Abang tengok si anak Batak itu. Abang tau nggak cerita si anak Batak? Orang Batak itu ketika dilahirkan, rasa takutnya sudah ditanam di Danau Toba. Diamankan sama orang Islam karena ramai. Kawan-kawan, tolong aku kawan-kawan. Kampret. Dia itu kan memikirkan anak keluarganya, bukan pribadinya. Katanya suruh pikul salib. Katanya Gimana mati sih? Kristus. Aku Dia rela kan mati demi Yesus. Dia kan mikirin anak istrinya, Uni. Kalau dia Dari mana abang tahu pikiran sendiri, no dia? problem Emang dia lah. cerita sama abang? Emang dia cerita sama abang? Kok tahu abang Dia kan- pikirannya? Ya, Hebat orang Kristen ya. Iya, Bukan dia hanya kan tahu. Tunggu bang. dia kan menyampaikan di Kristen komannya begitu. Dia memikirkan keselamatan anak istrinya. Kalau teman-teman perhatikan ya. Aku akui orang Kristen ini memang keren-keren luar biasa. Pertama, selain mereka memahami isi hati orang lain, mereka pun mengerti isi hati Tuhan. Serius, luar biasa. Lain kan dia berbicara kok begitu. Ya udahlah, kok lari pula kita ke sana. Ya udah, intinya abang mau diskusi atau enggak? Aku nggak mau bertele-tele nih. Kalau mau diskusi enggak. Oke lah, Uni. Jangan lupa makan rendang ya. Jangan lupa nanti traktir aku, ajak istri abang, aku ajak satu kampung nanti abang yang bayar. Di rumah makan mana? Ya, Kita sama ketemu. nanti ya, nanti juga ajak suaminya ya kalau kuundang ya sama anak-anak ya. Iya, aman itu nanti lah ya. Sekeluarga aku ajak nanti kalau abang Nanti undang makan. kuundang Tapi satu jangan RT kasih kami itu. rendang B2. Ya, rendang daging sapi yang halal ya. Kami nggak makan B2 ya, oke? Bukannya udah Sehat-sehat lah, dihalalkan Bang. Nabi Isa itu rendang bedu kan udah dihalalkan. Tengok mulai lagi angkat pembahasan yang gabrul. Kapan pula Nabi Isa menghalalkan makan B2? Kamu yang bilang B2 tadi ku jawab apa yang dihalalkan itu nggak kamu jawab. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ku jawab di Al-Quran. Al-Quran itu menjelaskan mana halal mana haram bagi kami, bukan untuk Bani Israel. Sementara Ya, bilang Allah, lah apa yang halal itu, apa yang haram itu. abang jangan potong dulu. Adik lagi menjelaskan. Eda, tolonglah bawa suamimu Eda daripada babak belur depan ini. Ada si udah nggak di situ? Udah aku lagi nonton itu. Ya. Jadi udah aku lagi nonton. Aku permisi dulu ya. Ya, abang gitu. Abang kalau mau diskusi sama aku undang. Tapi kalau mau menghujat aku, nggak apa-apa sebenarnya, dosa-dosa abang. Tapi abang nanti malu sama Udah keluarga. dari tadi udah disampaikan itu. Ya, udahlah ya. Clear ya. Jangan Tidak dusta dan bawelnya kurangin bawelnya kurangin ya. Aku emang cerewet. Abang udah aku suka aku cerewet. Iya, Dia lebih kurangin. menggairahkan aku cerewet daripada pendiam katanya. Ya kurangin. Kalau kurangin bawelnya. pendiam mending aku nikah sama pohon pisang katanya, nggak bisa diajak ngomong katanya. Siapa tuh? Itu si Juma itu. Abangku lah. Kok Bang Zuma pula, bukan abangku. Si Juma katanya kan lebih mending kawin sama pohon Oh pisang iya, dari. kalau Abang Zuma dia lebih memilih nikah sama pohon pisang daripada sama Murtadi. Memang dia bilang. Ya udah nggak usah lagi diulang-ulang ya. Udah lah, ya. Iya Bang. Halo, abang aku turunkan udah. I believe Jesus
Halo Muslim non Muslim, silakan open your mic. You want talking something with me or you want to asking with asking to me? Go ahead. Kristen. Oke, mau diskusi atau mau bertanya? Temanya apa ini? Ya, apa yang Anda mau bahas? Yang bisa kita diskusikan itu sejauh pemikiran kita bisa tangkap konsep. Karena konsep itu adalah produk berpikir. Konsep ketuhanan, konsep kitab suci, konsep kenabian, konsep hukum, konsep agama, konsep banyak. Konsep tentang ya banyak lah, perempuan, konsep tentang banyak lah, apa aja terserah. Konsep lah yang kita bisa bahas. Karena itu yang bisa kita kelola dengan kognitif kita. Jadi gini, saya sempat konten Umi di live di TikTok ini mengenai ketuhanan. Saya sedikit tertarik untuk membahas itu. Tertariknya gini, sedikit aja. Iya. Oh, banyak lah bang, kok sedikit tertarik? Sering-sering disebutkan bahwa kenapa kok orang Kristen itu mentuhankan Yesus? Karena begini, salah satu yang menjadi pegangan kami sebagai orang Kristen, bahwa Yesus itu berhak mengampuni dosa umat manusia. Itu salah satu yang mana dalilnya bang? Kalau Yesus berkata dosamu telah kuampuni, itu mana bang? Ada di dalam minta datanya bang. Jadi ya ada datanya. Saya soalnya pakai HP 1 bang, jadi agak lambat. Jadi nggak berdua kan di sini ada Kristen 2 kan? Tolong saling bantu aja biar kita mudah ayatnya. Ketika enggak, jangan gini, saya tuh agak susah kalau diskusi itu kita melompat-lompat. Saya itu adalah orang yang kalau diskusi itu step by step, sistematik, straight to the point, jelas, terstruktur dan kondusif, berharapnya begitu. Argumentasi berupa klaim itu tidak diizinkan dulu untuk tembus pandang sampai ke samudera raya sebelum diberikan dasarnya dulu. Setelah dasarnya baru dinyatakan, baru boleh penjelasannya sampai ke langit ketujuh atau ke seluruh alam raya, boleh. Tapi datanya dulu. Kalau datanya sudah ada, silakan berputar-putar ke seluruh bima sakti, bahkan ke seluruh dimensi. Saya tanya dulu itu, nanti baru bicara setelah data ada. Jangan bicara panjang tapi data ke belakangan, enggak. Nanti kita nggak asik gitu bang. Iya, saya mau sampaikan ini. Ya. Di dalam firman Tuhan. Abang izin bang. Bang, aku itu seorang yang anti penyesatan, perusak peradaban, anti pemberita kabar hoax, anti orang-orang yang menyebarkan kabar hoax. Dan aku adalah orang-orang yang menghargai doktrin kalian, tapi bukan orang yang mengharapkan kalian menjelaskan dengan doktrin, tapi berharap kalian menjelaskan secara kaidah ilmiah. Yang saya minta tadi adalah abangku yang terhormat, yang paling ganteng menurut keluarganya. Tadi abang bilang Yesus itu bisa mengampuni. Kan aku tanya, mana dalil kalau Yesus berkata dosamu telah aku ampuni? Itu mana dalil dosamu telah aku ampuni? Baru ku acungi jempol. Keren nih, ada orang yang bisa mengampuni dosa. Begitu. Itu Begitu. Yalah, Bisa. soalnya abang yang ngaku, abang yang promosi di sini kalau Yesus bisa mengampuni dosa. Iya, saya juga mau sampaikan ini. Gini Pak, gini. Data bang. Dalam firman Tuhan dikatakan, ya, Tuhan Yesus itu mengampuni dosa umat manusia. Sebentar, supaya menghargai abang agar tidak membuat abang merasa tersakiti di komalaku, ada orang Kristen yang bisa bantu untuk bawakan data. Di bawah silakan bantu. Oke. JNN bisa tunjukkan data bahwa Yesus berkata dosamu telah aku ampuni. Silakan. Kami menghargai kalian. Saya sebagai seorang muslimah diajarkan dalam agama saya untuk memberikan ruang kepada orang Kristen menjelaskan penjelasan tentang agamanya. Bukan untuk kami yakini, tapi untuk sebagai menghormati kalian, ya. Menghormati kalian agar kalian itu merasa bahwa kalian tahu bahwa kami itu menghormati kalian dengan keyakinan kalian, bukan untuk nyerang-nyerang kalian, tapi kami ingin kalian itu ya minimal akademik lah gitu. Tadi coba saya bantu, tadi apa pertanyaannya?
Pertanyaan Uni adalah, abang ini mengklaim Yesus itu mengampuni dosa. Saya minta tunjukkan data tertulis dalam Bible. Yesus berkata, dosamu Satu-satu telah bisa ya? aku. Satu ayat aja, kalau perlu setengah aja, nggak perlu panjang. Oke. Bagian bait itu aja, dosamu telah aku ampuni. Kan? Salah satu waktu itu pada ini ya, boleh dibuka di Markus Markus pasal berapa? 2. Markus pasal 2. Markus 2 ayat ke-5. ayat ke-5. Oke. Iya. Terima kasih, brother. Di situ Brother dikatakan di mute untuk dulu. Yesus melintas. Ya, Apa? biar saya baca. Brother kan bantu cuma liatin data. Saya diskusinya sama Abang Belief ya, sayang. Anda nanti Oh, dengan oke. saya. Oh, Biar kita tuh Santai, kondusif. santai. Santai. Umi. Saya mah santai. Saya mah asik orangnya. Abis minum susu soalnya sama roti. nanti setelah itu Keren masih dong ada di saya. Matius ya. Satu aja loh. Oh, satu Kalau aja sudah dulu ada ya. satu, kalau udah ada satu bukti, kalau Yesus berkata dosamu telah aku ampuni, saya nggak minta lagi yang lain. Saya mah nggak kemaruk, bang. Dikasih satu, saya Dibacakan dulu, alhamdulillah dibacakan. satu. Ya udah sok. Sabar bang, giliran saya ngomong abang suruh bacain, saya mau bacain abang ngajak ngobrol, abang mau ngapain, berantem yuk. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Saya mau bacain, diajak ngomong. Saya ajak ngomong, suruh bacain. Kalian jangan gitu, aku sentil ginjalnya. Aku gini-gini juga. Menghargai lawan Oh iya dong, iya dong. Kalau di komen Santai saya, aja, kalau gitu. sopan, kalian sopan, saya bisa pargoy 12 macam. Tenang aja, Tapi ya. biasanya nggak sopan, biasanya Sama nggak saya sopan. diskusi itu asik loh. Udah ada masalahnya nggak hiburan di biasanya sini. nggak sopan. Kamu Wah, kamu kurang asik, ajar Umi. nih anak orang nih ngatain gua nggak sopan. Bapak lu pernah diskusi sama gua di sini, lu bilang gua nggak Umi, sopan. Bacakan aja Enggak, dulu. dulu Nah, saya bentar, nggak pernah gua ini. ngurus nih. Gua ngurus jantan ini satu nih, kurang ajar nih nuduh. Enggak, dulu Sejak kapan? nggak sopan. Pernah Kalau lu sekarang naik ke ya. kamar gue? Gua tanya, lu pernah naik ke kamar gue? Udah pernah, kalau dulu pernah. Tapi Apa sekarang yang tidak kelihatan sopannya? lebih adem. Kesopanan Menurut saya, apa? Anda Nggak peduli menurut lu. Gua tanya, kesopanan yang tidak gua cerminkan kepada lu, gua apain lu? Gua pegang-pegang badan lu. nggak harus Gua gitu, lecehkan Cak. diri Etika- lo. Etika berpikir nggak seperti itu. Etika mana? Etika mana? Etika berpikir itu Cara diatur Anda sama ngomong. siapa? Cara Diatur Anda etika ngomong itu waktu sama itu. siapa? Cara ngomong gua ini yang ngatur siapa? Etika mana yang harus Ya, kita Anda tunjukkan? sendiri, Etika Anda Bible atau sendiri. etika Kan Al-Quran? pikiran Anda sendiri. Pikiran gua kenapa lu yang ngatur? Emang lu siapa gue? Turun lu, dasar kurang ajar ngata-ngatain No, gua nggak kita ini sopan kan di kamar gua kebebasan sendiri. Turun lu, nano nggak jelas lu. Bocah epep lu, gua kepret ginjal lu kering. Gua nggak butuh orang-orang yang nggak tahu diri di koma dikasih tempat malah ngata-ngatain gue lagi lu. Gua manis gini lu kata-katain. Gua baik-baik gini gua juga punya emosi. Anak-anak kayak lu harus diajarin cara ngomong yang baik depan orang tua. Gini-gini gua 38 tahun masih bocil epep aja udah kurang ajar. Mama lu kalau di sini lu pasti juga dikibas lu sama mama lu. Yakin gue? Gak sopan. Oke. Bang, lanjut ya. Kita diskusi. Bang, kita baca ya dari bocil epip tadi Markus 2 nomor 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Di ayat mana bang? Ada perkataan dosamu telah kuampuni itu di ayat keberapa bang? Aku lagi lihat-lihat nih. Yang mana? Nggak ada sejarah macam begitu. Bang, jangan takut. Aku marah sama orang kurang ajar aja bang. Sama orang-orang baik, aku mah baik juga. Aku nggak kayak gitu bang. Aku mah kalau sama manusia yang rusak peradaban mah aku agak keras. Kenapa? Yesus ngajarin gitu bang. Kalau orang yang rusak peradaban kita habisi aja dengan cara argumentasi kita. Pites aja kepalanya bang, nggak penting ya. Bang, gimana bang tertulisnya? Dosamu telah aku ampuni. Iya, Mana ini bang? salah satu ayat. Iya, salah satu ayat. Salah satu ayat di mana? Mana nih? Iya, salah satu ayat di situ di ayat yang kelima di situ mengatakan. Mana? Dosamu Bang, sudah- coba saya ulangnya bang ya. Bang, sebentar bang. Bang, beda nih. Saya kasih abang bahasa Indonesia nih. Abang pernah belajar bahasa Indonesia kan? Pasti abang ngerti bahasa Indonesia. Bajumu telah dicuci, dengan bajumu telah aku cuci, itu mengandung makna yang berbeda. Kenapa saya katakan begitu? Kalau saya mengatakan kepada orang, kok abang ketawa? Bang, ini bahasa Indonesia. Abang kita orang Indonesia loh, berbahasa satu bahasa Indonesia. Bahkan abang ikut sumpah pemuda silakan. nggak? Jangan-jangan abang nggak pernah Silakan, lulus saya SD nih, nggak nggak boleh bangsa. gitu. Bersumpah satu bahasa Indonesia, kita ikut kaidah bahasa Indonesia nih, Silakan. karena terjemahannya pakai bahasa Indonesia nih. Kecuali abang mau pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bolehlah. Silakan. Pakai bahasa Indonesia nggak nih kita nih? Pakai bahasa Indonesia nggak nih? Aku ngambekan lo orangnya bang, ngambek nih aku nih. Bahasa Indonesia nggak? Oke, baik. Pertama abangku, dikatakan bahwa
Bang Belief, bajumu telah dicuci. Ya, saya catat nih. Bang Belief, bajumu telah dicuci. Artinya baju abang sudah dicuci. Tapi tidak dijelaskan di situ siapa yang mencuci. Oke? Hanya kalimat itu memuat penjelasan bahwa baju abang telah dicuci. Fokus narasi itu bukan siapa yang mencuci, tapi fokus telah terjadi pencucian terhadap baju abang. Gua kayak ngajarin anak TK anjir. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tawa aja, gak apa-apa. Yuk. Mau ditanggapi? Tunggu dulu bang, astagfirullah, kok kayak ngajarin anak TK. Ya Allah, maaf ya bang, ya aku nggak bermaksud untuk memperlakukan abang. Nah, yang kedua bang, astagfirullahaladzim, ya Allah, kok kayak ngajarin anak TK. Ya Allah, maaf ya Allah, aku jadi kayak gini. Yang kedua adalah, tapi memang harus seperti ini nih. Bajumu telah aku cuci. Maka diksi di sini ini memuat ada dua penjelasan nih bang. Pertama, penjelasannya adalah baju telah dicuci. Penjelasan kedua, pencucinya adalah aku. Maka di kalimat pertama dan kedua terjadi perbedaan makna. Makna narasi pertama hanya menjelaskan bahwa baju telah dicuci tanpa menjelaskan siapa yang mencuci. Di kalimat kedua menjelaskan bahwa baju telah dicuci dengan jelas sekali yang mencuci adalah si aku di sini. Makanya saya sebagai orang Indonesia yang baik dan benar tidak mau merubah kaidah bahasa Indonesia bertanya sama abang tadi. Pertanyaan saya adalah tolong abang ingat kembali berkali-kali. Abangku Belief, tunjukkan di kitab Anda bahwa Yesus pernah berkata, dosamu telah aku ampuni. Abang kasih dalil, dosamu telah diampuni. Kalau dosamu diampuni bang, saya kasih abang satu data bantuan buat abang supaya memahami. Mohon maaf, saya selesaikan dulu. Ya, Semua orang bisa mengampuni menurut Yesus, bukan cuma Yesus. Mana dalilnya? Yohanes pasal 20 nomor 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Artinya baik abang dan saya sama-sama Tuhan. Kalau definisi Tuhan itu mengampuni dosa. Maka pertanyaan saya supaya eksplisit membuktikan bahwa Yesus itu betul-betul yang mengampuni dosa, bukan entitas lain. Maka saya harus dapat jawaban yang jelas nih, karena keambiguan terjadi di kitab abang bahwa ternyata orang lain juga mengampuni dosa. Mana tertulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dalam kitab Tatang Sutarman, dalam kitab apapun juga tertulis Yesua Hamasya berkata, dosamu telah aku ampuni. Nah, itu di mana itu tertulis? Konteks Terima ayat kasih lope-lopenya. dalam Markus ini, ini ada penjelasannya di bawah pada ayat yang ke-7. Kalau kita membahasanya, Umi mengatakan tadi dosa, di mana Yesus mengatakan dosa? Abangku sayang yang menghormati sebagai saya tidak bertanya penafsiran ayat ini bang. Kalau penafsiran abang Asoba kalau lagi berantem sama istri jangan naik dulu ke atas bang, ribet kami bang. Abang pun kayak gitu, masalah sama keluarga belum selesai dan naik kok malaku, kan nggak kayak gitu caranya bang. Kami lagi diskusi lintas agama, lagi enak-enaknya, naik pula abang lagi berantem sama bininya, anaknya lagi nangis, sambal belum masak, nasi belum terhidang, baju belum disetrika, naik pula kedengaran lah sama kami, nggak enak aku jadinya kan. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Oke, sudah. Keluar ingusku loh ha. Bentar dulu bang, keluar ingusku. Ada aja kalian. Ya lanjut, Bang Dalbo nih Bang Dalbo asli atau Bang Dalbo yang diserupakan? Saya. Assalamualaikum, lanjut. Waalaikumsalam. Buka dong camnya biar tahu, biar jenggotnya itu dilihat si Rasmi. Lanjut, Bang Dalbo nanti boleh ikut nimbrung ya. Bang Dalbo nanti boleh ikut nimbrung. Bang Dalbo di sini bukan hanya menjadi
bentar dulu Bang Jesus. Bang Dalbo ini kan my brother aku juga nih, dia juga apologet. Nah, Bang Dalbo nanti boleh nimbrung kalau mau mengambil alih untuk diskusi, ya. Tapi kita selesaikan dulu materi kita. Bang Dalbo boleh nanti, kalaupun abang mau. Oke, kita lanjut. Itulah konstruksi berpikir yang kubangun, ku kasih ke abang, ya. Konstruksi berpikir itu adalah bahwa aku orang yang sangat kritis. Ketika setiap orang dalam kitab abang, menurut Yohanes 20 ayat 23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa, dosanya diampuni. Artinya dari narasi ini, tanpa perlu tafsiran pun, aku nggak peduli apa maknanya, itu urusan kalian Kristen. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Bang, itu hak abang, itu hak abang, ya. Maka ternyata orang lain bisa mengampuni dosa juga. Nah, maka definisi Tuhan itu bisa mengampuni dosa itu sebagai Yesus adalah Tuhan karena mengampuni dosa, itu gagal karena dalil ini. Makanya untuk menguatkan dalil bahwa Yesus itu, dia itu adalah orang yang dari dirinya mengampuni dosa, abang kasih datanya sama aku satu aja. Aku bisa kasih banyak bantahan sama abang kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Contoh pernyataan dia sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya satu, dia mengakui kalau dia tidak bisa mengampuni kecuali Bapa yang mengampuni. Kedua, dia mengatakan segala firman yang kau sampaikan telah aku berikan. Artinya omongan dia semua adalah firman Tuhan. Itu bukan tafsir, tapi itu secara tekstual. Tafsirannya kalian nanti. Kemudian Yesus berkata, dia menjalankan semua perintah Bapa. Artinya apa yang disampaikan ternyata perintah Bapa. Yang ketiga, dia sendiri berdoa kepada Bapa. Masa orang yang mengampuni, Tuhan yang mengampuni, tapi minta berdoa kepada Tuhan lain? Ini kan tidak make sense. Nggak nyambung, saudara-saudara. Jadi aku memiliki 5 dalil bantahan bahwa Yesus itu mampu mengampuni. Dan untuk menguatkan dalil, aku kasih abang 5 dalil, ada 6, ada 7 dalil membuktikan kalau Yesus itu tidak bisa mengampuni, maksudnya sebagai Tuhan. Tetapi sebagai manusia kita bisa mengampuni orang lain, memaafkan orang lain. Saya minta abang tunjukkan 1 dalil saja. Dalil saya yang 7 itu bisa berantakan, babak belur, hancur lebur, blos, kita buang ke toilet, cerot, nggak ada lagi kita bahas. Tapi dengan catatan abang bantah dengan 1 data, dan saya tidak beratkan abang untuk minta 3 atau 4 data. Saya minta abang tunjukkan 1 data saja. Di seluruh Bible itu Yesus pernah berkata, dosamu telah kuampuni. Nah, itu kenapa saya tanya begitu? Itu baru jelas bahwa dia mengaku dia mengampuni. Gitu loh. Begitu, ya. Seperti itu kira-kira. Silahkan. Nah, contoh bang, abang lihat bentar, kenapa saya kasih data begitu? Abang baca dalam Bilangan pasal 14 nomor 20, Tuhan perjanjian lama nih. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Tuhan berkata loh, aku mengampuninya. Berarti tahu kita nih, ini Tuhan beneran nih. Ya. Tuh, Bilangan 14:20. Oke. Terus mana lagi? Lihat. Nah, Markus 11:26 nih. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak mengampuni. Artinya ada yang otoritas pengampunan itu diberikan kepada entitas yang disebut dengan Bapa di surga, yang menurut orang Tritunggal bukan Yesus, tapi menurut Mikana adalah Yesus. Itu Mazmur 130 ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan. Tuh ya. Pengampunan ada padamu. Itu bukan Yesus, karena Yesus belum ada. Oke? Itu kalau kita bicara. Maka ketika abang mengatakan, ketika Yesus adalah Tuhan karena mengatakan dosa orang diampuni, mohon maaf bang, dalam dalil Islam Nabi Muhammad juga pernah seperti itu, mengatakan pengampunan dosa dari Allah kepada sahabat. Silakan abang, silakan. Mohon maaf. Lanjut. Terima kasih. Jadi gini, ya satu-satu dulu ya, satu-satu. Yang tadi teman yang pertama itu siapa namanya sudah keluar. Kan dia memberikan dalam kitab dalam Injil Markus 5 ayatnya yang Injil Markus 2 ayatnya yang kelima itu Yesus berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi ketika konteks ini saya mau jelaskan sedikit ya, 10 detik, oke? Jadi
konteks di sini bahwa Yesus mengatakan dosa ayatnya yang ketujuh, ya, ada ayatnya yang ketujuh. Di situ dikatakan ahli-ahli Taurat itu berpikir dalam hatinya. Ayat yang ketujuh dia mengatakan begini, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Karena orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini adalah yang sangat mengenal yang namanya firman Tuhan di dalam kitab Taurat. Jadi orang Farisi, ahli Taurat mengatakan begini, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, jadi konteksnya situ Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Tapi ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, dia mengajar, dia mengatakan ampuni. Itu dalam artian mengampuni kesalahan kesalahan kepada orang lain. Jadi konteksnya berbeda. Dalam Lukas 5 ayatnya yang 20, ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Kemudian di dalam Matius 9 ayatnya yang kelima, di situ Yesus berkata, manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalannya. Kemudian kalau kita baca pada ayatnya yang keempat, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, di ayatnya yang kelima Yesus berkata, manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalannya? Itu ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Konteksnya beda. Jadi ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan ketika Yesus mengetahui isi hati seseorang itu, maka dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Jadi hanya Allah yang bisa mengampuni. Sekarang pertanyaannya saya, boleh saya bertanya sedikit saja? Ya, dalam Saya lucu Al-Quran, kadang-kadang. dalam Menjelaskan yang tidak saya Allah, simple kan, saya nggak belit-belit kan jawabnya kan. Dalam Islam siapa yang mengampuni dosa? Allah. Nggak ada saya. Jadi ceritanya begini, begini, nggak ada saya itu. Saya cuma nanya dari tadi, mana tertulis Yesus berkata, dosamu telah kuampuni. Yang abang ceritakan itu apa? Aku nggak ngerti loh ya. Aku kadang yang aku agak tersakiti dan tidak merasa terhormat itu ketika diskusi dengan orang Kristen adalah mereka menjelaskan apa yang I tak minta tau. I tak minta lah macam mana tafsir dia, tapi awak ceritakan apa yang I tak minta. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Saya tanya, Pak Cik, di manakah tertulis Yesus cakap macam ni? Dosa korang I ampuni, atau bahasa Indonesia dia, dosamu aku ampuni, sebagaimana Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, ya, Anda baca tuh, saya tunjukkan bahwa Tuhan dalam Perjanjian Lama tuh Bilangan pasal 40 nomor 20. Berfirmanlah Tuhan. Nah, berarti Tuhan berfirman nih, aku. Kan begitu. Kan itu merujuk kepada Bapa tuh. Kan gitu. Kan? Itu loh. Lo gitu. Lo gitu lo. Lo gitu lo. Gimana? Coba. Iya. Jadi gini, memang kalau Bang, kalau di Al-Quran tuh gini Bang, kalau di Al-Quran tuh gini, ya, enggak, kalau di Al-Quran tuh gini, kalau ditanya pertanyaan itu ke saya harus bisa jawab, karena saya nggak mau standar janda. Standar janda itu gini Bang, saya tanya sama abang nggak bisa jawab, tapi saya ternyata ditanya balik ke saya nggak bisa jawab. Nah, kalau saya bisa jawab tuh, di mana bukti kalau Allah yang mengampuni dosa? Saya kasih ayat Al-Quran. Nah, ini baru namanya kita berdasar, kita nggak asumsi liar tentang keyakinan kita. Tapi ketika abang bilang Yesus mengampuni dosa, itu agak bingung saya. Karena di situ Yesus berkata, barang siapa manusia yang mengampuni dosa orang lain, maka dosanya terampuni. Ternyata Yesus mengatakan, dosamu diampuni, bukan dosamu kuampuni. Makanya saya tuntut. Kalau abang tidak memenuhi standar, gini loh Bang, abang boleh punya standar berbeda tentang Tuhan dengan saya. It's okay, kita berbeda dengan itu. Saya nggak tuntut abang supaya ikuti standar saya. Tapi sebagai manusia yang berpikir, seorang mahasiswi yang manis, luar biasa, aksiomanya begitu, nggak ada bantahan, nggak ada yang bilang saya nggak manis, semua orang ketemu sama saya pasti bilangnya manis, kecuali yang iri, ya. Itu
Nanyanya gini doang bang, satu ayat doang. Di mana tertulis Yesus berkata, Aku Yesus mengampuni dosamu, atau dosamu yang banyak itu aku ampuni. Itu pertanyaannya. Nah kalau ditanya ke saya, bang apa? Tuhanmu mengampuni nggak? Oh iya dong, Tuhanku mengampuni dong. Mana dalilnya? Aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yang ibadi alladzina asrafu ala A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Ini baru nih. Apa artinya bang? Artinya apa? Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar. Ini baru kalau aku ditanya kenapa kau percaya Tuhan kau mengampuni, ada dalilnya kok di Al-Quran. Perkara nanti Al-Quran firman Tuhan atau bukan itu tema lain. Sebagai orang yang berkeyakinan dengan kitab suci masing-masing, minimal kita punya sandaran di kitab masing-masing nih. Kenapa kau percaya Tuhanmu mengampuni? Ada dalilnya kok. Mana dasarnya? Tertulis begini dalam terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Ar-Rahmanir-Rahim. Katakanlah Muhammad, ya ibadi, ya hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah, langsung bang disebut namanya bang. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Mari kita lihat Tuhannya perjanjian lama. Maaf ya, kita tuh kalau diskusi tuh nggak usah aneh-aneh, nggak usah muter-muter, nggak usah jungkir balik, nggak usah pakai kayang dan salto, apalagi pargo ya bang. Dalam Bilangan pasal 14 nomor 20, abang baca baik-baik. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya. Ada narasi deklarasi, aku ampuni. Maka Yesus sebagai Tuhan yang mengampuni dosa, saya cuma minta satu doang. Saya nggak minta kalian jelasin ini, jelasin itu. Nggak apa-apa, itu doktrin agama kalian. Saya ya udahlah, oke lah, it's okay. That your religion is okay. That your doctrine is okay. Aku cuma minta satu data saja. Di mana tertulis Yesus berkata, dosamu telah aku ampuni. Clear, very very clear. Habis itu selesai diskusi kita. Siapa yang mau jawab? Abang believe atau Asoba? Boleh saya. Saya mau menjawab dan sesuai dengan yang pertanyaan sebelumnya, siapa yang lebih kuat, Muhammad atau Tuhan Yesus? Oh ya, siapa yang lebih kuat bang? Iya, Tuhan Yesus lah. Oke, terima kasih. Berarti Edis batal ya mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks, tapi menurut abang, menurut paparan Edis, Muhammad itu Yesus adalah Raja Seks. tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Ya sudah, kalau gitu Yesus Raja Seks, udah clear aja. Ngapain debat lagi bang? Udah, abang lanjut mau menjawab pertanyaan saya atau enggak? Betul ya? Betul kata abang ya, Yesus Raja Seks ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih kejujurannya. Udah gitu aja. Apa lagi? Abang mau menjawab pertanyaan saya yang ini, yang saya tanyakan ke abang Belief Yesus. Pertanyaan yang berikut, apakah Yesus bisa mengampuni? Yes, jawabannya yes. Tunggu dulu. Aku masih tunggu dulu. Mengampuni dosa manusia, iya. Abang Yesus adalah Raja Seks, benar-benar serius bang? Maksudnya? Kan kata Edis, kalau ada laki-laki yang memiliki kekuatan lebih dari 30 pria atau 30 pria, itu Raja Seks. Yesus lebih kuat dari Nabi Muhammad, berarti dia Raja Seks dong. Itu salah definisinya, maksudnya yang tadi maksudnya kekuatan ilahi atau kekuatan apa? Kalau kekuatan ilahi Muhammad tidak yang satu-satu dong. Satu dong, aku nih bingung nih. Sedikit saja. Satu-satu lah, pusing kepala pusing. Bang, aku sedikit saja, sedikit. Ya abang tadi kawan abang lagi ngomong, saya pusing. Kepala saya cuma 30 detik aja. Bukan masalah detiknya, abang nggak sabar, kawan abang masih ngomong. Aku pusing kepala aku, kalian sendiri nggak bisa. Tunggu dulu. Abang ternyata gini. Bentar dulu. Gini. Abang jangan sabar bang. Macam nggak ada waktu. Abang berdebat gini nggak buang waktu loh. Nggak, dari tadi saya tidak ngomong, saya selalu mempersilahkan. Bukan, sedikit saja. Astaga, udah turun abang dulu. Mengakui bahwa Muhammad itu memang tidak ada apa-apanya.
Nah, oke kalau gitu Yesus raja seks. Oke, terima kasih ya sobat. Oh, yang bilang itu siapa? Saya bilang Yesus adalah segala raja di atas segala raja. Nah, berarti Dan raja dia seks itu dong Tuhan. karena raja di atas segala raja. Nah, mana ayat Alkitab yang mengatakan Yesus itu raja Loh, seks? raja di atas segala raja itu merajai raja-raja enggak? Enggak. Kan Yesus itu punya namanya raja, punya nabi. Raja di atas segala raja. Iya. Raja di atas segala. Sekarang kan tadi pertanyaannya siapa yang lebih kuat? Ya kalau yang lebih kuat secara ilahi, secara Bang Dalbo tolong Bang Dalbo ini tolong. Aku nggak ya sanggup. Muhammad nggak ada apa-apanya kan, Iya Muhammad nggak di dalam apa-apa, kubur. nggak apa-apa, nggak Muhammad di masalah dalam kau hina. kubur, Yesus Iya, dibangkitkan, jangan gimana kau dong? ulang-ulangi, nggak usah. Bang, Tuhan mau bangkit nggak ada gunanya juga berperadaban. Aku nggak peduli, nabiku dikubur, Tuhan kau di surga, bukan itu temanya. Kau nggak usah kemana-mana, kau nanti narasimu menghujat loh. Kalau Muhammad Aduh, jangan banyak bicara di sini, nggak Jangan Tuhan kau mentang-mentang nggak pernah berhubungan seks, lalu kau bilang dia impoten. Jangan kurang ajar sama Tuhanmu. Dia laki-laki normal loh, punya hormon dan punya alat penis loh. Jangan kurang ajar ya. Aku nggak akan membiarkan orang Kristen menghujat Tuhannya sendiri. Kecuali Yesus sendiri yang mengatakan kelaminku tidak berfungsi, atau aku tidak suka perempuan, aku tidak pernah menikah. Kalian pikir bisa menghujat Tuhan kalian depan aku? Kalian boleh percaya Tuhan kalian terkutuk, tapi depanku sini jangan. Kalian, saya Islam. Tugas saya adalah memuliakan para nabi, bukan membiarkan kalian penista-penista manusia yang disebut dengan nabi. Tenang di sini, duduk tenang ya, nggak ada cerita. Depanku para penista agama, baik agamaku dan agama kalian sendiri, kucabuti bulu kalian. Karena ini adalah Indonesia. Di Indonesia ini kita harus memberangus penyesat-penyesat, penista-penista agama kayak kalian. Saya nggak bahas nabi saya seks atau enggak, otakmu kotor sekali. Saya tanya tentang kekuatan. Kekuatan itu ada beberapa faktor. Contoh kekuatan tangan Tuhanmu mana lebih kuat dari tangan Tuhan dari tangan nabi saya. Kekuatan itu banyak, ya. Giliran kau dikasih kesempatan bicara lari kemana-mana kau. Kau pikir aku nggak bisa tunjukin Tuhan kau buka celana dalam, Tuhan kau ngambil bini orang, Tuhan kau ngambil keledai. Bisa aku tunjukkan itu loh. Tapi nggak perlu itu ku sampaikan narasinya di sini. Itu hanya akan memicu konflik di antara kita. Ujung-ujungnya kalian nanti segereja bubar masuk Islam. Akhirnya aku nggak punya lawan debat lagi. Aku yang bingung. Karena aku berdiskusi ini hobi berdakwah dengan orang-orang yang kafir. Bingung aku nanti. Kalau tahu kalian bahwa Tuhan kalian pernah buka celana dalam, ngambil bini orang, nyuruh nabinya bersundul, nyuruh nabinya nggak pakai celana dalam. Kalau kutunjukkan ayatnya nanti yang nggak pernah kalian baca di gereja, nanti kalian nangis. Gereja mualaf. Bingung aku. Bingung aku soalnya nanti. Banyak kali saudaraku yang non-muslim. Jangan sama aku main-main kalian. Kalian pikir mentang-mentang aku perempuan 34 tahun takut aku sama kalian. Bapak-bapak berotot pun kalian nggak takut aku. Karena paling aku mati berantem sama kalian kok. Mati itu kepastian. Enak aja kalian. Kita bahas apa? Lari-larinya kemana-mana. Kita membahas. Kalau kalian akui, makanya dengarkan kalau orang ngomong dulu. Jangan birahi menghujat itu dipenuhi di sini. Syahwat menghujat itu sana di kamar mandi kalian lakukan. Kurang ajar. Ya. Udah aku bilang berkali-kali, peringatkan berkali-kali, di Komalku nggak ada tempat buat penghujat, ku cabuti bulumu, ku bikin gerejamu malu melihat kelakuanmu karena gara-gara omonganmu, ku bongkar aib agamamu. Kau pikir nggak ada aib agamamu? Ada, ku tunjukkan nanti. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.